Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Ini Nyohoka Teknik lagi-lagi kedatangan motor teman-teman dalam posisi mogok. Yang anehnya kata yang punya bawa jalan dari rumah tadi motornya baik-baik saja katanya, walaupun ngabul asapnya keluar, namun motornya tetap masih bisa jalan. Jadi tidak jauh juga dari tempat saya motornya juga mogok. Yang punya diprediksinya ini busi karena posisi motornya mati, api koilnya juga bagus, jadi digantilah businya. Setelah businya diganti, namun motornya tidak mungkin juga, dan dia curiga dengan minyaknya juga ditambah lagi katanya, tentunya minyaknya tidak lancar kata yang punya katanya. Nah terus saya juga mengeceknya, api koilnya bagus juga, api businya juga karena businya busi baru ya, ada juga apinya juga bagus juga percikannya. Kelihatan ya teman-teman, kelihatan ada apinya, pokoknya apinya ada. Nah, beberapa kali ternyata ada. Kita posisikan juga kameranya dulu biar lebih jelas juga, tidak gagal paham teman-teman. Nah ini kita tutup di bagian businya teman-teman ya, lubang businya kita tutup. Ternyata kompresinya ini sangat melemah sekali, juga sangat kurang, enteng sekali di saat kita menggunakan engkol kaki ya teman-teman. Nah ini kita pasangkan lagi businya. Kita coba tes engkol. Nah, tidak hidup juga karena kompresinya ringan sekali kompresinya. Jadi karena motor ini motornya 4 langkah, berarti 1 langkah aja bermasalah, motornya sudah pasti tidak bisa hidup ya teman-teman. Nah, karena motor ini 4 langkah, jadi langkah hisap, usaha, kompresi, uang, jadi di kompresinya tidak ada, jadi kendalanya ya tidak bisa hidup ya seperti ini. Nah ini yang punya soalnya katanya uangnya tidak ada, selalu katanya permasalahan di motornya selalu di saat uangnya tidak ada katanya. Nah ini coba kita buka dulu di bagian klep, siapa tahu klepnya juga kencang ya teman-teman. Kita kendorin sedikit klepnya. Ini udah kita setel aja teman-teman, atas bawahnya kita posisikan aja di standarnya teman-teman. Nah, namun udah kita kendorin klepnya, namun tidak ada juga kompresinya ya teman-teman, tidak ada juga kompresinya. Nah ini kita coba pancing-pancing dulu ya teman-teman. Kita buka lagi businya, terus kita coba cek apa namanya, kita coba tes kasih masuk oli bekas ke dalamnya teman-teman. Nah, kita tutup kembali, terus kita engkol lagi. Nah sebentar ada kompresnya ya teman-teman, nah tapi hilang lagi. Berarti oli yang kita masukkan ke dalam lubang businya atau ke dalam ruang bakarnya teman-teman, ternyata hanya sebentar aja ada kompresinya, udah itu hilang lagi ya teman-teman. Nah, kita engkol beberapa kali juga, motornya tetap tidak mau hidup. Yang ban berapa sih? Menantap Seperti yang teman-teman lihat, hanya beginilah ya teman-teman. Begitu kita kasih masuk, dibuang lagi ke knalpotnya ya olinya, jadi tidak ada jejak-jejak yang istilahnya mau hidup motornya, teman-teman. Diculak. Nah kita konfirmasi dengan yang punya, kata yang punya ini bagaimana, bajeknya juga tidak ada, untuk remol bloknya juga, ganti ring pistonnya juga tidak ada uang katanya. Ini minta diakali saja ini teman-teman. Kalau seperti ini udah pasti mekanik manapun udah kehabisan akal teman-teman ya, karena udah kita pancing menggunakan oli bekas juga, motornya tetap tidak mau hidup. Jadi harus kita ambil langkah terakhir, mau tak mau motor ini harus kita bongkar. Nah bongkar bloknya ya teman-teman, untuk kita cek. Nah yang
punya juga ikut ngengkol teman-teman ya, ringan sekali. Nah ini yang punya ini yang ngengkolnya teman-teman, untuk memastikan karena udah kita bilang juga engkolnya ini ringan, jadi dia untuk memastikannya dia juga ikut engkol sendiri. Nah kita pretelin aja si motor Supra X 125 ini teman-teman dengan menggunakan alat tangan. Langsung aja kita buka deksel sama bloknya teman-teman. Ini proses pembongkaran dulu ya teman-teman tuh. Ini bagi pemula juga bisa disimak juga videonya, biar jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini kita cek sama-sama. Nah, dua kendala kalau tidak punya kompresi yang seperti ini, kalau bukan ring pistonnya yang bermasalah atau di bagian flatnya yang bocor teman-teman ya. Yang jelas di bagian ruang kompresinya ini tidak ada kompresnya. Nah, menurut keterangan yang punya karena ringnya juga sudah lama dalam posisi berasap, udah pasti biasanya di bagian ringnya ini. Tapi untuk memastikan kita buka dulu dekselnya. Terus bloknya juga kita keluarin juga. Sepertinya motornya belum pernah dibuka ini sepertinya. Ini hati-hati juga karena ada roll temengnya biar tidak patah. Nanti kalau patah harus ganti lagi karena yang punya tidak punya bajek. Jadi terpaksa kita harus hati-hati juga walaupun dalam posisi pembongkaran. Nah, kata teman-teman ini ringnya juga sudah patah teman-teman. Ada yang patah juga nih. Kita cabut aja dulu pistonnya, kita keluarkan dulu. Biar lebih jelas karena tidak ada yang megang kamera teman-teman, tidak ada yang megang kamera, terpaksa kita letak saja. Nah teman-teman, beginilah posisi ring pistonnya ya teman-teman. Nah, sudah ada yang kecil juga ada yang patah ya, sudah aus sekali. Dari mana mau ada kompresinya kalau udah seperti ini teman-teman. Nah piston juga ada goresan. Nah goresan juga karena ringnya patah, untung motornya tidak hidup juga tadi. Nah ini juga udah temakan sekali, jadi mau gimana lagi, yang punya juga mau diremol blok juga tidak ada bajek. Jadi ini dia minta tolong aja motornya asal bisa hidup saja teman-teman. Nah ini sudah jelas ya teman-teman. Kita lap dulu menggunakan kain biar lebih jelas goresannya bagaimana, karena tadi ada bekas-bekas oli. Nah teman-teman, nah kelihatan ya, atau kameranya kurang jelas ya. Pokoknya kalau tidak di kamera ini teman-teman, kalau jelas sekali goresan dalam ini teman-teman. Ini walaupun kita ganti ring aja namun asap juga keluar ini teman-teman ya, walaupun tidak sebanyak dari pertamanya. Ini pertamanya juga kita tidak melihatnya karena posisinya mogok teman-teman. Nah ini sudah kecil sekali ring ininya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita cari piston-piston bekas saja di bengkel ya. Nah ini punya Vario 125, ini punya KPH. Ini yang di sebelah saya juga ini punya Vario 125 nih teman-teman. Jadi opor setnya sama-sama standar ya teman-teman. Nah berarti ini sajalah kita akalin ini. Jadi mau gimana lagi, mau digantikan juga tidak ada bajek karena kita istilahnya kasih jasa aja ke yang punya ya teman-teman. Nah ini punya Vario 125 nih teman-teman ya, punya Vario 125. Ini kita pasangkan aja semuanya ya. Nah ring juga sama pistonnya, piston bekas juga ini teman-teman ya, piston bekas juga, ring bekas juga punya Vario. Karena sebelum ini ada pernah juga saya bongkar motor Vario. Kebetulan produksi Bang Kilo, jadi saya pasangkan aja ke motor bapak ini teman-teman. Jadi langsung aja kita pasang kembali. Beginilah kalau bengkel jauh dari kota juga teman-teman, harus
kita simpan-simpan juga barang-barang bekas yang seperti ini untuk menolong saudara-saudara kita yang kejadian seperti ini ya teman-teman. Nah ini udah di posisi TMA pistonnya teman-teman, udah di posisi titik mati atas, tinggal lagi kita pasang dekselnya. Nah ini kita pasangkan dekselnya dulu teman-teman, kita pasangkan dekselnya dulu teman-teman ya. Ini topnya teman-teman, ini posisi top juga harus benar. Ini saya tunjukin seperti ini, siapa tahu teman-teman kita pemula juga ada yang tidak memahami topnya, makanya kita memastikan aja dulu. Nah ini proses pemasangan ya teman-teman, ini kita pasangkan aja dulu. Nah ini posisi topnya sudah ngetop ya teman-teman, ini sudah ngetop posisi topnya. Nah kelihatannya titiknya sudah ngetop sama cowakan yang ada di tepi tutupnya ya teman-teman. Nah ini yang harus teliti betul, nanti jangan ada yang tergeser. Nah kelihatan ya teman-teman. Nah posisi titik ini dengan cowakan, nah ini sudah oke ya, sudah oke. Nah sekarang proses pemasangan. Setelah semuanya terpasang, kita coba tes tempol ya teman-teman. Nah oke banget, berarti tidak ada juga asapnya ya teman-teman. Berarti motornya sudah cukup. Nah motornya sudah cukup kembali. Nah bantu share video ini sebanyak-banyaknya, siapa tahu teman-teman juga punya kendala yang seperti ini. Bantu subscribe juga teman-teman tuh. Ini kita pasang dulu di bagian knalpotnya ya teman-teman. Nah, kita pasang dulu di bagian knalpotnya untuk memastikannya yang bawa motor ini sudah hidup teman-teman ya. Bantu itu yang nyambang itu. Nah hanya sekian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi bantu share video ini sebanyak-banyaknya, bantu subscribe juga biar saya lebih rajin lagi dalam membuat konten. Jadi piston yang kita ganti teman-teman ya, ini piston bawaannya kita ganti dengan piston punya Vario 125. Nah karena dia sama-sama korsetnya sama, juga kebetulan kalau punya Vario masih bisa kita pasang di Supra X 125 karena cc-nya juga sama, Vario 125 sama Supra X 125. Nah teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.